Pemirsa tak hanya menawarkan keindahan panorama, Pantai Pandawa di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali juga menjadi tempat wisata olahraga air dengan bermain perahu kano. Bermain kano di perairan yang jernih menjadi pengalaman yang mengesankan. Di antara pantai-pantai yang ada di Pulau Dewata, Pantai Pandawa selalu ramai dikunjungi wisatawan yang tengah mengisi liburan di Bali. Selain keindahan panorama pantai dengan pasir putihnya, para wisatawan juga bisa menikmati keindahan Pantai Pandawa sambil bermain kano. Anda tak perlu khawatir dengan hantaman ombak, karena susunan karang di pantai ini menjadi penghalang alami ombak ke pantai. Sehingga Anda pun bisa leluasa bermain kano sambil menikmati keindahan alam Pantai Pandawa. Bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi Pantai Pandawa, mencoba bermain berkano akan menjadi sensasi mengisi liburan yang menyenangkan. Terkesan sekali di Pandawa ini. Pantainya sangat indah dan ketepatan ombaknya dan juga masyarakat ramah-ramah sekali, Pak. Sangat senang sekali. Rasanya asik, agak menyeramkan karena terbalik terus kan satu kanonya 3 orang. Itu pertama kali mencoba kano ini ya. Karena katanya terkenal cukup bagus. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, cukup dengan Rp50.000 Anda bisa menyewa dan bermain kano sepuasnya. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Seorang perajin di Denpasar, Bali berhasil mengolah sampah tanaman menjadi produk bunga kering yang cantik. Produk rangkaian bunga ini bahkan diekspor hingga ke luar negeri. Lihatlah beragam bunga cantik ini. Siapa sangka ini merupakan bunga kering yang bisa bertahan lama hingga tahunan. Nah, kepekaan melihat peluang mengolah limbah tanaman menjadi produk bunga kering ini menjadi berkah bagi Asri Karda, seorang perajin di kawasan Jalan Tukat, Badung, Renon, Denpasar. Dirintis sejak tahun 1998, berawal dari hobi akan bunga, sedikitnya 400 lebih kreasi bunga kering berhasil diciptakan Asri. Asri kreatif memanfaatkan limbah dari alam berupa ranting, buah, biji, kelopak bunga, kulit hingga akar tanaman. Untuk bahan baku limbah tanaman, selain mencari sendiri, Asri juga membeli dari sejumlah tukang kebun. Dibantu orang tua dan beberapa pekerja dibutuhkan waktu hingga 1 minggu untuk menyelesaikan satu rangkaian bunga kering berukuran besar. Diawali oleh orang tua saya, mulai dari karena hobi akan tanaman, hobi akan merangkai bunga. Jadi muncul ide kenapa tidak kita merangkai atau membuat bunga yang bisa awet sampai dengan tahunan. Kalau di beberapa desain sudah ratusan ya, bisa sampai ratusan, 400-an bisa. Berbagai kreasi bunga kering cantik dari limbah alam ini dibanderol mulai dari Rp15.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jenis bunga dan bahan yang digunakan. Selain dipasarkan di berbagai kota besar di Indonesia, beragam kreasi bunga cantik ini bahkan sudah diekspor loh hingga ke Kanada dan Jerman. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan warga saling dorong hingga berdesakan saat mengikuti prosesi Grebek Suro di Gerobokan, Jawa Tengah. Mereka juga berebut gunungan yang usai diarak pemuka desa. Sebuah gunungan diserbu warga di Desa Mlowo Karangtalun, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Mereka saling dorong hingga sejumlah lansia yang tepat berada di depan gunungan terjatuh dan terjepit di tengah kerumunan. Meski harus berdesakan, warga tetap antusias dan berharap bisa mendapatkan berkah dari hasil panen yang mereka dapat. Bahkan sisa-sisa hasil panen yang terjatuh tetap diambil untuk dibawa pulang. Sisanya diambil. Ya. Tadi terjatuh juga tadi. Enggak sakit. Enggak apa-apa, jatuh seperti itu. Ah, ya.
mana, Pak? Wah, posisinya pundi di situ atau di mana? Selesai rebutan gunungan, prosesi dilanjutkan dengan sebar beras kuning. Dalam adat setempat, beras kuning ini dipercaya bisa memberikan hasil dan rezeki yang melimpah. Selesai menyebar beras kuning, warga kemudian terjun ke sendang untuk kungkum atau mandi hingga tengah malam. Acara Grebek Suro ini selalu diadakan oleh warga desa Mlowo Karangtalun setiap tahun. Tradisi ini bertujuan untuk mengenalkan budaya lokal kepada para generasi muda. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat. Warga yang hadir berdesakan dan berebut untuk mendapatkan makanan gratis. Pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis di pendopo Garut. Banyak warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Pesta rakyat tersebut diketahui bagian dari rangkaian pernikahan putra sulung Gubernur Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, KDM mengaku terpukul adanya korban jiwa, menyampaikan permohonan maaf. Dirinya akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Maka saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca kejadian, kegiatan saat ini dihentikan dan panitia acara dievaluasi agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Dari Garut, Jawa Barat, Ils Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu wilayah di Sunggal, Medan, Sumatera Utara selalu menjadi tempat transaksi narkoba. Polisi menggerebek lokasi dan sejumlah pecandu narkoba lompat ke sungai. Sarang narkoba yang digerebek berada di kawasan Pria Laut, Kampung Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan. Untuk sampai ke sarang narkoba, polisi harus melewati gang sempit yang hanya bisa dilewati sepeda motor. Di lokasi penggerebekan, sejumlah pria yang diduga sebagai pecandu narkoba berhamburan melompat ke sungai agar terhindar dari serangan polisi. Sejumlah pria yang diduga pecandu narkoba berhasil kabur, namun polisi berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang kedapatan sedang menjual sabu. Polisi menyita sejumlah paket sabu siap edar dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba. Media-media elektronik sebagai basis maraknya penggunaan narkoba. Dan kemarin juga kami mendapatkan informasi terkait adanya BD yang beroperasi di daerah pemukiman penduduk yang ini sudah meresahkan banyak orang tua yang cenderung akan mempengaruhi anak-anak terpengaruh atau terpapar terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Tersangka menjalani pemeriksaan di kantor polisi terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria lanjut usia saat berjalan kaki terjatuh ke bantaran Kali Banjir Kanal Timur di Cakung, Jakarta Timur. Korban berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan tangga. Petugas damkar perlahan menghampiri seorang pria lansia yang terjatuh ke bantaran Kali Banjir Kanal Timur di Pulau Gebang, Cakung. Petugas mengevakuasi korban dengan tangga. Evakuasi berlangsung dramatis karena tebing bantaran kali curam dan licin. Korban alami stroke terjatuh ke bantaran kali saat tengah berjalan kaki. Warga yang panik melihat korban meminta pertolongan pemadam kebakaran untuk proses evakuasi. Si korban jenis laki-laki dan saat itu juga terbaring lemah di bawah bantaran kali tersebut. Sehingga tim damkar melakukan size up dan action bahwa masih bisa terjangkau oleh tangga yang terdapat di unit. 3 personil pemadam kebakaran beserta alat pendukung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara di Kota Jambi, seorang wanita mendatangi Mako Damkar karena perhiasan anting berkarat hingga telinganya bengkak. Rupanya penyangga anting telah tertutup kulit. Nadila, 30 tahun, warga Kelurahan Kenali Asam Bawah, mendatangi Mako Damkar Kota Jambi.
Ia meminta bantuan petugas untuk melepas antingnya yang berkarat. Akibat perhiasan itu, telinga Nadila bengkak hingga ia pun kerap merasa sakit. Sebelumnya ia sempat berusaha melepaskannya sendiri, namun tak berhasil. Rupanya penyangga anting telah tertutup kulit yang membengkak. Setelah diperiksa, petugas kemudian berupaya melepas anting itu dengan tang jepit. Setelah lebih dari 30 menit, akhirnya perhiasan anting di kuping wanita tersebut berhasil dilepaskan. Setelah anting dilepas, Nadila pun bisa menghirup nafas dengan lega dan tidak merasa sakit lagi. Ia pun tak lupa berterima kasih kepada petugas damkar yang telah membantunya. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Warga dihebohkan dengan munculnya seekor beruang madu yang masuk ke permukiman di Tanah Datar, Sumatera Barat. Diduga beruang madu kabur dari habitatnya karena kurangnya ketersediaan makanan. Beruang madu ini berlarian ketika hendak diamankan petugas gabungan dari Dinas Peternakan, BKSDA, dan polisi serta dibantu warga di Jorong Bukit Gombak Nagari Baringin, Tanah Datar, Sumatera Barat. Petugas sempat kesulitan membius beruang karena banyaknya warga yang menonton. Kedatangan beruang ini pertama kali diketahui seorang petani yang hendak pergi ke sawah. Takut dimangsa, ia pun lari dan memberitahukan temuannya. Diduga kedatangan beruang madu ke pemukiman diperkirakan karena kesediaan makanan di habitatnya yang tidak tercukupi. Selain itu, banyaknya hutan yang terbakar turut menjadi penyebab beruang turun gunung. Iduhnya kawak kan, gerak-gerak 4 meter kan. Itu sempat lari ya? Enggak lari loh, kalau orang baru lari kan, orang kantai kan. Kalau menurut warga sini kenapa bisa sampai ke pemukiman seperti ini? Bisa jadi hutan negaranya terbakar. Bisa beberapa faktor. Bisa jadi karena habitatnya terganggu di hutan atau kebakaran hutan oleh api. Rencananya beruang yang berhasil diamankan akan dikembalikan ke habitatnya setelah dilakukan observasi. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 11 tahun tak sadarkan diri di rumah sakit selama 1 bulan setelah digigit ular berbisa di Semarang, Jawa Tengah. Bocah bernama Rafa, 11 bulan, sudah 1 bulan lamanya tak sadarkan diri. Ia kini masih terbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya peristiwa naas itu terjadi pada pertengahan Juni lalu. Rafa digigit ular berbisa di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Ia kemudian dilarikan ke RSUD Kajen, namun dokter diduga salah diagnosa hingga kondisinya terus memburuk. Sebelum dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi, Rafa juga sempat dirawat di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan. Keluarga sempat kecewa dengan pelayanan di rumah sakit pertama yang menyatakan ular yang menggigit anaknya tidak berbisa. Di sini kan waktu itu kan masih normal. Nah, terus dibawa ke rumah sakit. Terus di sana kan ditelan, katanya nggak berbisa. Rafa kini dirawat di ruang PICU Rumah Sakit Dr. Karyadi. Meski perawatan terus dilakukan secara komprehensif, kondisi Rafa juga belum sadarkan diri. Untuk tindakan penyembuhan, tim dokter telah menyuntikkan antivenom dan pemulihan organ-organ vital. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok warga terlibat tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan setelah aksi teror penyerangan dengan anak panah. Dua kelompok warga yang saling bersebelahan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam hingga petasan di Jalan Abu Bakar Lambogo 3, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini merupakan aksi susulan setelah terjadi teror penyerangan menggunakan anak panah. Dua kelompok saling tuding sebagai penyebar teror hingga berujung tawuran. Iya, saya lewat. Tadi agak ramai sana, dia busuk. Apa dia? Saya lewat sini mutar. Ada memang kejadian sebelumnya ini, Pak. Maksudnya keributan. Kita kenal pelaku, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun bekas tawuran diantaranya panah busur ditemukan berserakan di jalan. Anak panah bahkan menancap di sepeda motor korban yang menjadi korban dari teror pembusuran. Pasca peristiwa itu, polisi terus memperketat penjagaan guna mengantisipasi kejadian serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 pemotor tewas di 2 kecelakaan berbeda di kawasan Jakarta Selatan. Kelalaian dalam berlalu lintas diduga menjadi penyebab utama kecelakaan. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil di persimpangan CSW Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Terlihat juga sebuah mobil nampak ringsek usai terlibat kecelakaan dengan pemotor. Kecelakaan terjadi ketika salah satu pengendara diduga menerobos lampu pengatur lalu lintas atau lampu merah. Sedangkan kecelakaan kedua terjadi tak jauh dari lokasi pertama, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja depan Sekolah Al-Azhar, Kebayoran Baru, di mana seorang pengemudi mobil diduga mabuk saat berkendara hingga akhirnya menabrak separator busway dan pengendara motor hingga tewas. Ada salah satu kendaraan yang menerobos lampu merah. Ini masih kami dalami, ya, karena terjadinya persis di persimpangan di saat aktivitas pagi dan lalu lintas. Kini pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan masih dalam pemeriksaan. Polisi mengimbau pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga kecepatan laju kendaraan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.